Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Septi akan menyampaikan tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Kali ini kita akan belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama, IPA. Kita akan belajar pelestarian tumbuhan dan hewan. Yang kedua, bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang mengembangkan informasi penting dari teks sejarah ke dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Materi yang pertama yaitu IPA, mengenai pelestarian tumbuhan dan hewan. Beragam tumbuhan dan hewan diciptakan agar kita bisa mengambil manfaatnya. Tetapi pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi sikap yang bijak, sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan, di mana tumbuhan dan hewan mengalami penurunan populasi. Hal itu diakibatkan karena rusaknya habitat atau pemanfaatan secara berlebihan. Nah, melihat kondisi itu, pelestarian sangat diperlukan. Karena usaha untuk melindungi tumbuhan dan hewan agar tidak punah, serta bermanfaat untuk kelangsungan hidup generasi manusia saat ini dan akan datang. Contoh tumbuhan yang perlu kita lestarikan antara lain Padma raksasa, pohon cendana, kantong semar, meranti, Rafflesia arnoldii, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh hewan yang perlu kita jaga kelestariannya adalah orangutan, komodo, gajah Sumatera, harimau Sumatera, penyu hijau, dan burung cendrawasih. Bagaimana cara pelestarian tumbuhan dan hewan? Nah, caranya pernah kita bahas ya anak-anak pada tema 1 dulu, yaitu ada 2. Pelestarian secara in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan berada. Contohnya, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Cara yang kedua yaitu pelestarian secara ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Nah, hal itu dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Contoh pelestarian ex situ yaitu kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Selain cara pelestarian yang sudah Bu Septi sebutkan tadi, yaitu ada pelestarian in situ dan ex situ. Ini juga ada contoh usaha melestarikan tumbuhan dan hewan. Nah, yang pertama kita bahas cara pelestarian tumbuhan.
1. Tidak menebang pohon sembarangan. 2. Melakukan tebang pilih. 3. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Kemudian yang keempat, memelihara tanaman dengan benar. Yang kelima, menanam bibit tumbuhan langka. Nah, itu tadi cara pelestarian tumbuhan. Sekarang kita akan membahas cara pelestarian hewan. Yang pertama, kalian apa? Tidak boleh memburu hewan secara sembarangan. Yang kedua, kita harus melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, hewan langka itu harus dibudidayakan. Keempat, melakukan penangkaran hewan-hewan langka. 5. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan. Dan yang terakhir, kita harus menjaga habitat hewan, terutama hewan-hewan langka, supaya mereka tetap ada di habitatnya. Anak-anak, setelah kita tadi belajar mengenai cara pelestarian tumbuhan dan hewan, berikut ini ada beberapa contoh poster mengenai pelestarian tumbuhan dan hewan. Silakan anak-anak bisa melihatnya. Selain contoh poster yang Bu Septi berikan ini, anak-anak juga bisa melihat contoh poster lainnya yang ada di internet. Berikutnya, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan informasi penting dalam tulisan dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahasnya ya anak-anak. Anak-anak sudah tahu kata baku itu apa dan kalimat efektif itu apa. Nah, untuk mengingat kembali, bagaimana sih cara menemukan informasi penting? Yang pertama, anak-anak harus membaca dengan cermat atau bisa dengan menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya dengan menggunakan konsep 5W plus 1H. Yang kedua, kemudian informasi yang sudah ditemukan bisa disajikan dengan peta pikiran. Ketiga, anak-anak juga bisa mengembangkannya. Informasi penting tersebut menjadi sebuah paragraf baru dengan menggunakan bahasa anak-anak sendiri. Dan yang keempat, dalam menuliskan informasi penting, kita harus menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Berikut ini Bu Septi berikan contoh menemukan dan menuliskan informasi penting pada bacaan Sang Saka Merah Putih, di mana bisa anak-anak lihat di LKS tema 2, halaman 93 sampai 94. Di sini Bu Septi akan memberikan contoh menuliskan informasi penting yang Bu Septi ambil yaitu pada paragraf 1. Nah, informasi pentingnya ada Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera negara Indonesia. Kemudian ada lagi Sang Saka Merah Putih awalnya dikibarkan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta saat proklamasi kemerdekaan. Nah, itu tadi
Contoh menuliskan informasi penting yang ada pada bacaan. Anak-anak, berikut ini contoh peta pikiran mengenai sang saka merah putih. Anak-anak sudah pernah membuat peta pikiran ya. Jadi, anak-anak sudah tahu bagaimana gambaran peta pikiran itu. Di mana dalam membuat peta pikiran itu, anak-anak bisa menerapkan 5W plus 1H, di mana ada kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Anak-anak, dalam peta pikiran itu, kalian harus membuat seperti apa? Seperti bagan atau diagram. Nah, peta pikiran ini digunakan agar memudahkan anak-anak dalam memahami informasi. Berikut ini contohnya ya. Bisa anak-anak lihat. Berikutnya, contoh kata baku dan tidak baku. Di mana di sini ada kalimat pada zaman awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Nah, dari kalimat tadi didapatkan kata tidak bakunya yaitu zaman, di mana memakai huruf J. Sedangkan kata bakunya yang benar yaitu zaman, menggunakan huruf Z. Contoh yang kedua, Yuda mendengarkan nasihat Bapak Guru dengan sungguh-sungguh. Dari kalimat tersebut didapatkan kata tidak baku, yaitu nasihat, di mana menggunakan huruf E. Seharusnya kata bakunya yaitu nasihat, menggunakan huruf I. Itu tadi anak-anak mengenai contoh kata baku dan tidak baku. Bu Septi harap anak-anak sudah paham nggih? Demikian tadi anak-anak. Kita sudah belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Semoga apa yang Bu Septi sampaikan tadi bermanfaat. Nah, anak-anak, selain materi dari yang Bu Septi sampaikan, silakan anak-anak bisa membaca materi lainnya. Bisa dari internet maupun dari buku lainnya. Tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.